Baik, untuk selanjutnya kita akan membuktikan teorema bahwa setiap field atau lapangan itu adalah daerah integral. Ya, setiap field atau lapangan merupakan daerah integral atau integral domain. Untuk membuktikan setiap lapangan merupakan daerah integral, itu kita cukup membuktikan bahwa syarat yang terakhir bahwa untuk field itu tidak memiliki pembagi nol. Ya, kenapa? Karena kan field itu sangat mirip dengan daerah integral. Yang pertama, syaratnya ring komutatif. Di daerah integral juga ring komutatif, sudah pasti memenuhi. Kemudian yang kedua, ring yang memiliki identitas perkalian juga sama-sama memiliki identitas perkalian. Nah, yang kita hubungkan adalah syarat yang ketiga dari field dengan syarat yang ketiga pada daerah integral. Jadi kalau field itu yang ketiga itu memiliki inverse untuk unsur tak nol, untuk yang ketiga daerah integral itu tidak memiliki pembagi nol. Jadi kita cukup akan dibuktikan field itu tidak memiliki pembagi nol gitu ya. Jadi untuk yang 1, 2 sudah memenuhi. F itu field. Field F tidak memiliki pembagi nol. Pembagi nol masih ingat, kalau tidak memiliki pembagi nol itu, kalau memiliki pembagi nol untuk A tak nol, B tak nol, itu kalau dikalikan hasilnya nol ya. Kalau dia memiliki atau memuat pembagi nol. Kalau tidak memuat pembagi nol, berarti kalau dikalikan salah A dikali B itu hasilnya 0. Kalau tidak memuat pembagi 0, salah satunya pasti 0. Tidak mungkin keduanya bukan 0 ya. Kalau A dikali B hasilnya 0, kalau tidak memuat pembagi 0, salah satu pasti 0. Jadi bagaimana cara membuktikannya? Kita hubungkan dengan definisi tidak memuat pembagi 0. Kalau tidak memuat pembagi 0 itu kalau dikalikan A dikali B hasilnya 0, maka salah satu pasti ya pasti 0 ya. Kalau tidak memuat pembagi 0, kalau memuat pembagi 0 kan A tidak 0, B tidak 0, A dikali B hasilnya 0. Kalau tidak memuat pembagi 0, A dikali B hasilnya 0, maka salah satu entah A entah B pasti 0 ya. Jadi kita ambil sebarang dulu, ambil sebarang A B itu adalah anggotanya F ya, anggotanya field ya, sedemikian sehingga misalkan saya punya A dikali B itu sama dengan 0 ya. Jika A tidak 0 ya, maka karena dia adalah field ya, maka seper A itu adalah anggotanya F. Kenapa? Karena dia field ya. AB anggotanya F, AB anggotanya field, maka kalau A tidak 0 itu dia pasti punya inverse dan dia anggotanya F. Kita perlu ini perhatikan bahwa kita tadi punya AB dikali 0 ya. Kalau kita punya AB sama dengan 0, kita akan membuktikan bahwa dia kan tadi tidak memuat pembagi 0 ya. A dikali B sama dengan 0, maka karena A tadi kan memiliki inverse, jadi kalau semua ruas saya kalikan dengan inverse dari A, berarti kan jadinya gini, A dikali B, ini A inverse, ini juga saya kalikan dengan A inverse. Kalau ini di bagian kiri, kalau di bagian kiri ya di bagian kiri semua, seperti itu ya. Nah, karena dia ring pasti memenuhi sifat asosiatif pada operasi perkalian, sehingga boleh saya tulis seperti ini. Ini kalau saya kalikan hasilnya pasti 0.
Kemudian nah, inverse dengan unsurnya itu hasilnya apa aja? Hasilnya identitas perkalian atau unsur kesatuan. Boleh saya tuliskan satu, boleh saya tuliskan yang lain. Satu pada kesini adalah satu abstrak, tidak harus satu. Ya, pokoknya dia unsur identitas perkalian atau unsur kesatuan dikali B sama dengan 0. Nah, 1 kali B unsur kesatuan, ya identitas perkalian dikali B hasilnya B sama dengan 0. Nah, di sini yang saya tadi, kalau saya punya A dikali B hasilnya 0 dan B kan ketemu sama dengan 0. Ini menunjukkan bahwa F itu tidak memuat membagi 0. Kenapa? Karena ketika ada dua unsur dikalikan hasilnya 0, salah satunya itu 0, berarti kan tidak memuat membagi 0. Ya, jadi dengan kita tadi membuktikan A dikali B hasilnya 0, kemudian kita menemukan B sama dengan 0, itu menunjukkan bahwa sudah terbukti bahwa F itu tidak memuat pembagi 0. Ketika dua unsur dikalikan hasilnya 0, salah satunya 0, berarti dia sudah menunjukkan bahwa tidak memuat pembagi 0 gitu. Jadi sebenarnya kalau ingin lengkap kita harus dua. Jadi kalau B untuk yang B sama ini anggaplah untuk yang A gitu ya. Ini untuk yang A, ambil sebarang untuk yang A, kemudian untuk yang B, ya ambil sebarang A, B anggotanya F sedemikian sehingga A dikali B sama dengan 0 jika B ya tidak sama dengan 0, maka ada seper B anggotanya F ya. Perhatikan bahwa sekarang tadi sama, tadi A dikali B itu sama dengan 0, maka agar muncul nanti muncul uncus, berarti kan semua ruas harus kita kalikan dengan B inverse ya. A dikali B dikali B inverse sama dengan 0 dikali B inverse. Karena dia adalah ring, maka memenuhi sifat asosiatif pada operasi perkalian ya, sehingga boleh saya tuliskan A dikali B dikali B inverse sama dengan 0 kali B inverse sama dengan 0 ya. Kemudian inverse kali B dikali B inverse itu pasti uncus, unsur kesatuan identitas perkalian ya. Kemudian ini adalah A sama dengan 0. Nah, ini juga sama. Kalau ada A dikali B sama dengan 0, ternyata salah satu itu adalah 0, berarti tidak memuat bagi 0 dari A dan B ya. Maka A yang atas tadi ya, F itu tidak memuat pembagi 0 ya. Kenapa? Itu tadi, kalau pembagi 0 itu kalau ada A dikali B hasilnya 0, tidak boleh keduanya 0 kan ya. Definisinya pembagi 0 itu jika A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, berarti kan A dikali B sama dengan 0. Nah, dari A dan B yang atas sama yang bawah tadi, ketika kita mengalihkan ada A di B dikali 0, ini juga A B dikali 0, salah satunya 0 ya. Nah, ini ya, berarti dia tidak memuat pembagi 0. Karena tidak memuat pembagi 0, maka terbukti bahwa kita bisa menunjukkan setiap field ya adalah daerah integral ya. Jadi tanpa kita buktikan, kalau nanti kalian sudah menemukan oh dia field gitu ya, sudah pasti daerah integral seperti itu. Untuk selanjutnya, apakah ini berlaku sebaliknya ya? Apakah setiap pertanyaannya, apakah setiap daerah integral adalah field? Pertanyaannya seperti ini. Kira-kira iya apa tidak aja? Kalau iya, kalian membuktikan secara umum. Kalau tidak, ambil contoh kontra ya, ambil contoh kontra ya.
Masih ingat kemarin kalau misalkan saya punya Z pada operasi penjumlahan dan perkalian itu adalah daerah integral. Ya kan, daerah integral kan pasti dia memenuhi sifat komutatif perkalian, dia pasti ring, sudah pernah kita buktikan ya. Dia apakah daerah integral Z pada operasi penjumlahan perkalian? Iya, kenapa? Karena dia memenuhi sifat komutatif. Ya, kemudian punya unsur kesatuan, kemudian tidak muat membagi 0. Z biasa ini, bilangan bulat biasa. Pertanyaannya apakah Z pada operasi penjumlahan dan perkalian itu adalah field? Kira-kira apa kira-kira? Bukan. Kenapa? Coba saya ambil ya, ambil atau pilih, misalkan 3 anggotanya Z. Apakah dia punya inverse? Ada Pak, sepertiga. Loh, sepertiga bukan anggota bilangan bulat. Ya, jadi dia tidak punya inverse. Ya, ambil 3 anggota bilangan bulat, tetapi tidak ada ya B anggota bilangan bulat sedemikian sehingga 3 kali B sama dengan 1, sama dengan B kali 3. Nggak ada kan? Ya, B yang anggota bilangan bulat ada tidak inverse-nya? Nggak ada. Ya, jadi kita bisa mengatakan bahwa jadi setiap daerah integral belum tentu field. Barangkali ada yang field tapi belum tentu ya. Setiap daerah integral belum tentu itu berarti maknanya ya tetap bukan field kan, setiap belum tentu field. Kalau yang atas pasti karena sudah membuktikan secara umum begitu ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan menunjukkan teorema setiap daerah integral yang berhingga adalah suatu lapangan ya. Kita mencoba untuk membuktikan ya. Kita misalkan D adalah daerah integral berhingga ya. Karena dia daerah integral, maka saya misalkan D itu adalah, karena dia ring pasti memuat 0. Pada kasus ini adalah identitas penjumlahan. Karena dia daerah integral juga, dia pasti memuat identitas perkalian ya kan. Kemudian D1, D2, D3 sampai Dn ya. Akan dibuktikan bahwa setiap unsur tak 0 pada D itu merupakan inverse dari unsur yang lain. Jadi artinya apa? Karena kan kalau kita membuktikan daerah integral itu kan, kalau daerah integral itu suatu lapangan atau suatu field, itu yang pertama sudah sama. Yang pertama yaitu dia ring komutatif, yang kedua ring dengan identitas perkalian, sama-sama itu kan. Nah, kita akan membuktikan yang D untuk daerah integral berhingga itu memiliki inverse. Inverse-nya apa? Inverse-nya kan juga anggotanya D itu sendiri kan, nggak mungkin di luar D. Kalau di luar D namanya bukan inverse ya. Makanya kita hanya cukup membuktikan bahwa setiap unsur tak 0 pada D merupakan inverse dari unsur yang lain ya. Artinya inverse yang ada pada D itu adalah anggotanya D itu sendiri. Kalau di luar D kayak misalkan 2 apakah punya inverse? Nggak punya. Ya itu setengah misalkan ada, tapi kan setengah bukan anggotanya bilangan bulat, bukan Z ya. Jadi harus yang inverse itu kan anggotanya dia sendiri ya. Kemudian sekarang gini, kita misalkan A itu adalah anggotanya D, di mana A itu adalah tidak 0 ya. A itu sembarang yang ada di sini tadi. A itu anggotanya yang ada di sini karena di anggotanya D, entah itu D1, D2, D3 ya, entah itu 1, yang jelas dia bukan 0 antara 1 sampai Dn ya, anggotanya ini yang A itu. Sehingga maka kalau kita kalikan antara A dengan 1 sampai Dn, 0-nya tidak masuk, 1 sampai Dn, kita peroleh A kali 1 A kali D1 AD1 AD2 sampai ADN. Misalkan ini saya misalkan hasil dari perkalian itu antara A kali 1 A kali D1 A kali D2 sampai Dn itu adalah D aksen ya. Misalkan itu, saya misalkan ini ya. Karena D adalah daerah integral, masih ingat, maka D aksen adalah unsur-unsur tak 0
Ya, kenapa unsur tak nol? Karena dia D itu tidak muat membagi nol. Kalau A tidak nol dan ini nggak ada unsur nolnya, identitas penjumlahnya pasti hasilnya tidak ada yang nol. Yang ini karena A tidak nol dan ini tidak ada unsur nolnya. Unsur nolnya itu saya tulis yang nol di sini tadi. Ya, maka hasilnya D aksen itu pasti tidak ada unsur nolnya, ya, sehingga unsur di aksen semuanya berbeda. Kenapa kok berbeda? Sebab kalau ada yang nilainya sama, ya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kalau misalkan saya mengandaikan A kali AI, atau ini saya ganti aja agar mirip dengan punya saya. Ini agak saya samakan dengan yang buku, tetapi biar tidak bingung, ini saya ganti dengan D. Ya, kalau yang di buku kan A, karena saya pemisalannya D. Ini DI, kemudian ini DJ, begitu. Iya, misalkan ini kalau dia sama, hasilnya seperti ini. Pasti unsurnya nanti sama. Ya, ini sebentar saya. Nah, ini berarti ini seperti ini D, ini D, ini D. Nah, artinya apa? Dia pasti unsurnya tadi ini kan unsur yang berbeda. Pasti perkaliannya juga hasilnya tidak akan pernah sama. Kenapa? Kalau sama seperti ini, A DI sama dengan A DJ, kan ini perkalian seperti ini. Karena dia ring memenuhi sifat, berdasarkan sifat-sifat ring memenuhi sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Ada dua kemungkinan, A sama dengan 0 atau DI dikurangi DJ sama dengan 0. Kalau DI dikurangi DJ sama dengan 0, apa yang terjadi? DI sama dengan DJ. Kalau DI sama dengan DJ ini akan diperoleh kontradiksi dengan yang mana? Kontradiksi dengan yang unsur yang berbeda tadi. Ya, jadi di aksen semuanya berbeda tadi, dan ini juga semuanya pasti berbeda. Ya, jadi kalau ada unsur yang berbeda dikalikan A, ya dia nanti unsur-unsurnya pasti berbeda. Kasusnya seperti itu. Ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa di aksen terdiri dari n-1 elemen. Kenapa? Karena ada yang sama itu dilenyapkan, dihilangkan. Ya dari D yang bukan elemen 0, ya. Jadi tadi saya mengambil kan perkalian antara A dengan D aksen itu perkalian antara A dengan unsur tak 0 pada D. Ya. Nah, karena D itu memuat elemen satuan, ya, misalkan elemen satuan itu 1, ya, maka 1 juga anggotanya D aksen. Kenapa ini terjadi? Ya, kenapa? Karena kan salah satu ketika dia anggotanya A itu anggotanya D, kemudian kita mengalihkan salah satu ini, pasti nanti suatu ketika A itu kan sebarang terserah kita, ya. Ketika kita mengalihkan ini pasti hasilnya ada yang inverse-nya, makanya hasilnya adalah 1 itu juga termasuk anggotanya D aksen. Kenapa? Karena D aksen, ya, memuat pasti adanya memuat inverse pada kasus ini, ya, dan A adalah anggotanya D dengan A tidak sama dengan 0, ya. Ya, sekali lagi ini di sini jelaskan kenapa kok 1 itu anggotanya D aksen. Ini keterangannya, terdapat X anggotanya D, jadi X itu anggotanya yang ada di dalam ini, ya. D itu anggotanya yang ada di dalam sini. X saya ambil antara 0 bukan 0, antara 1 sampai Dn. X itu antara 1 sampai Dn, tergantung nanti apa, ya, nilainya, ya. Jadi terdapat X anggotanya D dengan X bukan 0, sedemikian sehingga A dikali X sama dengan 1 sama dengan X dikali A. Ya, apa yang terjadi kalau A dikali X sama dengan 1 atau X kali A sama dengan 1? Ini berarti bahwa X itu adalah inverse dari A, atau A inverse itu sama dengan X, ya. Jadi pada kasus ini ketika kita A itu kita bukan hanya tunggal loh, Cah. A yang di sini itu nanti kita mengalihkan setiap unsur, pokoknya dia yang ada anggotanya A itu anggotanya D, kita kalikan yang hasilnya itu menghasilkan unsur satuan, ya. Jadi A itu bisa berganti-ganti nanti, ya. Jadi makanya di sini dikatakan bahwa suatu ketika kita mengalihkan A dengan salah satu unsur yang ada di
D yaitu saya ambil X, ya suatu ketika pasti menghasilkan 1. Nah ini yang dikatakan dia adalah inverse. X-nya itu adalah inverse dari A, ya. Iya. Nah, dari sini kita bisa menunjukkan ketika kita mengalihkan tadi antara A dengan X sama dengan 1 atau X dengan A sama dengan 1, dia adalah inverse-nya. Jadi untuk setiap A anggotanya D, ya di mana A itu tidak 0, itu ada A inverse anggotanya D, ya. Dengan kata lain apa? Setiap elemen tak 0 dalam D merupakan inverse perkalian dari unsur yang lain, sehingga D merupakan field, ya, seperti itu. Jadi pada kasus ini ketika kita mengalihkan unsur A, ya, antara A dengan unsur yang ada di D kecuali 0, ya suatu ketika akan menghasilkan 1. Ya, suatu ketika kita mengalihkan ini menghasilkan 1. Ya. Nah, kalau A saya ganti dengan yang lain, misalkan tetap A-nya juga anggotanya D, pasti nanti ada yang menghasilkan 1. Ya, maka di situ dia adalah, karena dia menghasilkan 1 pada kasus ini adalah identitas perkalian, maka dia adalah inverse-nya. Seperti itu, ya. Jadi terbukti bahwa untuk setiap daerah integral yang berhingga itu merupakan field, seperti itu.